Ya, sekarang saya akan berbincang dengan Pak Wagub Jawa Barat di sini, Pak UU. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Wagub. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, ini kita sedang memperbincangkan mengenai PTM 100% ini. Saya ingin tahu kalau untuk daerah Bapak ini Pak, bagaimana Bapak memberikan izin untuk sekolah-sekolah yang sudah 100% tatap muka Pak. Jadi apakah ada sekolah yang sampai 30 siswanya tidak berjarak begitu Pak, 1 meter antara satu siswa dan lainnya, bagaimana Pak? Ya, setelah saya disuruh oleh Pak Gubernur untuk memantau proses belajar mengajar tatap muka yang 100%, pertama saya datang ke Kuningan, kemudian ke Bogor, kemudian ke Ciamis. Mereka melaksanakan kegiatan jumlahnya seperti biasa sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Tetapi tetap protokol kesehatan antara lain yaitu masker mereka tidak lepas. Murid bisa saya tanya, mereka begitu senang, mereka begitu bahagia. Dan salah satu murid saat saya ditanya, Pak, lebih ngerti di kelas, lebih paham yang dijelaskan oleh guru, karena saya bisa lihat muka guru dan saya bisa lihat mulut guru gitu, jadi benar-benar memperhatikan. Iya. Jadi mereka merasa senang dengan adanya 100% tatap muka di wilayah Jawa Barat ini. Oke. Seperti Pak, itu. tapi Bapak ketat tidak sih mengawasi kalau untuk sekolah-sekolah yang siswanya ada 30? Berapa sih luas lebar dari ruangan sekolah untuk negeri, SD, SMP, dan lain-lain? Kalau bisa kita bayangkan, ya nggak mungkin lah satu sama lain berjarak 1 meter, Pak. Ini kan udah nggak ideal, Pak. Ya, rata-rata kan 28 orang ya. Kemudian satu bangku, satu orang. Ada jarak. Kan kalau dulu saya lagi sekolah di SMA atau di SMP, di SD, rata-rata pakai meja yang sama, kemudian satu meja 2 orang. Oke. Kalau sekarang kan tidak, satu meja, 1 orang, 1 kursi. Oke, Pak, kalau untuk sekolah yang tidak memberlakukan seperti itu, jadi 1 meja 2 orang, disanksi tidak? Kayaknya sekarang hampir semua sekolah seperti itu. Tetapi kalaupun memang ada, tapi saya sudah lihat 4 sekolah di 4 kabupaten, semuanya berjarak seperti yang kita sampaikan tadi. Kalaupun ada, mungkin kita ngobrol sama kepala sekolahnya atau apa supaya ada jarak. Oke. Seperti itu. Kalau kantin boleh buka, Kak, Pak? Kantin kemarin buka seperti biasa di beberapa sekolah yang saya lihat hanya di 2 sekolah yang saya lihat kantin. Oke. Kalau yang 2 lagi saya tidak lihat. Oke, ditahan dulu Pak UU. Mungkin sekarang saya tanya kepada Pak Sony. Pak Sony, sebenarnya mengenai kebijakan kantin buka ini sebenarnya kan juga beda-beda ya. Kalau Mas Satriwan di sini mengatakan bahwa seharusnya tidak diperbolehkan, tapi ada juga yang masih membuka kantin karena ya anak-anak ya kelaparan. Bagaimana Satgas COVID-19 melihatnya? Karena kan kalau ada kantin ada potensi buka masker, kerumunan. Ya, betul sekali. Jadi begini. Orang harus memahami bahwa aturan yang dibuat di dalam SKB 4 Menteri itu ada banyak ya. Pertama, penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi ini sesuai level PPKM-nya. Yang kedua, kan disebutkan pada daerah misalkan dengan vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga pendidikan sudah lebih dari 80% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga lansianya sudah lebih dari 50%, maka dia melaksanakan 100%. Ya, tetapi kan di situ juga disebut lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari, sehingga bisa menggunakan sistem shifting kalau tidak memungkinkan, karena berikutnya kan ada daftar periksa, Mbak Caca. Jadi daftar periksa itu penting. Jadi bukan cuma melihat jumlah peserta didiknya harus 100%. 100% itu kan bisa dilakukan dengan shifting. Lalu kemudian melihat fasilitas yang ada di sekolah, dilakukan assessment apakah memungkinkan atau tidak, dari mulai ketersediaan ruang kelasnya, kemudian ketersediaan sanitasinya, lalu kemudian masker. Untuk kantin ini tentu menjadi potensi untuk penularan. Oleh karenanya mesti diatur per sekolah ya. Ini kan gini,
disesuaikan dengan kondisi di masing-masing. Kalau kantinnya ternyata sangat kecil dan tidak memungkinkan orang menjaga jarak, maka sebaiknya tidak dibuka. Oke. Siswa diminta untuk membawa makanan dari rumah. Baik. Tetapi kalau bisa menjaga jarak dan juga dalam pengawasan yang ketat, tentu bisa dilakukan, tetapi dengan penuh kehati-hatian. Baik, ditahan dulu Pak Sony. Mungkin sekarang saya ke Mas Satriwan. Mas Satriwan, dari guru-guru sebenarnya keberatan tidak sih untuk sistem shifting? Kalau saya sih bayangin jadi guru, kalau disuruh untuk ngajar dari pagi sampai sore karena shifting, nggak sesuai dengan gaji yang saya dapatkan. Ya, Bebannya besar. Shifting itu bisa dua skema ya, bisa shifting 6 jam itu bisa dibuat dua, berarti 3 jam 3 jam, atau ya kan yang repot mungkin kalau shiftingnya dari pagi sampai siang satu, lalu dari siang sampai sore satu. Nah itu yang repot tuh. Kenapa repot guru merasa seperti itu? Kenapa? Ya tentu jam kerjanya menjadi 12 jam lah. Oke. Ya kan nggak mungkin Ada gitu ya anggaran 12 khusus jam. tidak sih digelontorkan dari sekolah untuk membuat itu? Oh tidak ada. Nah makanya kayak Surabaya, kota Surabaya itu shiftingnya kayak di SD SMP-nya itu 6 jam itu bagi dua. Jadi 2 jam 2 jam atau 3 jam 3 jam gitu kan. Nah yang kedua yang kantin tadi saya mungkin klarifikasi ya, di SKB itu dilarang Mas. Ya di SKB itu tidak ada kantin besar, kantin kecil ya, jaga jarak tidak ada. Ya. Dilarang membuka kantin, itu SKB 4 Menteri yang baru. Nah ketika tadi di Jawa Barat ada temuan ya kami juga menemukan juga, ya itu sebenarnya mesti diberikan sanksi kalau kita berbicara regulasi ya gitu kan. Jadi sehingga regulasi ini tidak jadi macan kertas saja gitu. Iya. Gitu. Saya juga bingung membaca SKB 4 Menteri. Apalagi mungkin sekolah-sekolah dan juga kepala daerah. Apakah Pak UU juga kemudian agak kepayahan dengan SKB 4 Menteri? Di sini Mas Satriwan mengatakan nggak boleh Pak Wagub kalau kantin itu buka. Mau apapun bentuknya kecil, urgent, ada yang kelaparan, tidak boleh. Bagaimana Pak Wagub? Ya mungkin nanti kita sosialisasikan lagi kepada mereka. Karena saya kan baru dua sekolah yang dilihat, 2 kabupaten. Yang 2 lagi kan saya tidak melihat kantinnya. Ya. Nah, tetapi perlu kami sampaikan, siswa di Jawa Barat ini sudah hampir 90% atau 95% divaksin semua. Kalau guru 100%. Bahkan itu 2 Kota kali Bogor, Pak? Vaksin 2 kali kah? betul. Bahwa kalau Kota Bogor itu rakyatnya bagus sekali 100%. Ya. Kota Bogor itu divaksin semua. Ini Pak Wali Kota Bogor sangat luar biasa ini. Ya. Sehingga Jawa Barat dengan situasi vaksin seperti itu optimis. Apalagi sekarang kan Jawa Barat terpernya level 1 Iya. secara Pak, mayoritas. tapi sebenarnya kalau dari Pemprov lah, atau mungkin nanti ada Pemkap atau Pemkot, ada tidak sih sebenarnya dana yang digelontorkan untuk membuat sistem shifting waktu pagi ke siang, siang ke sore? Karena ya kita juga tidak mau guru jam kerjanya lebih panjang, yang mereka dapatkan juga tidak ditambah. Bagaimana Pak? Jadi tergantung tanggung jawabnya masing-masing. Kalau kami kan SLTA, kalau kabupaten kota SD, SMP, kita SLTA sama SLB. Kemudian Pak Gubernur memberikan diskresi atau kewenangan kepada para bupati wali kota dalam melaksanakan tugas-tugas yang secara teknis itu. Ya. Karena mereka yang lebih tahu tentang situasi dan kondisi. Seperti masalah PPKM Mikro, kemudian dalam masalah bansos. Pak Gubernur memberikan keleluasan kepada para bupati, mungkin juga termasuk dalam proses belajar mengajar yang 100% ini. Iya. Karena levelnya sudah mayoritas level 1 di Jawa Barat, termasuk kemarin kan yang dipamerkan kota Bandung, kota Depok, kota Bekasi, kan sekarang sudah pada bagus-bagus semua begitu levelnya. Jadi Pak Gubernur berikan keleluasan diskresi kepada mereka untuk melakukan teknis seperti itu. Baik, ditahan dulu Pak U, karena saya kalau saya nangkepnya begini, karena SKB 4 Menteri begitu general, sehingga pada saat implementasinya udah beda-beda, sampai udah bingung melihat membaca, apalagi kemudian diserahkan dengan level bupati dan lain-lain. Sama aja lah dengan yang lain-lain. Nanti saya minta tanggapannya Mas Hermawan, bahkan juga Pak Darmanityas, karena ini menyangkut dengan seluruh siswa yang ada di Indonesia. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.